Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda untuk memandu program BIM berbagi ilmu dan manfaat bersama Telkom. Dan tentunya untuk hari ini kita pun sudah menyiapkan satu tema untuk Anda, yaitu pasang baru IndiHome, add-on, pembayaran dan juga penukaran poin. Telah hadir dua narasumber di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Mbak Dian Pravitasari selaku Staff Customer Care. Kemudian juga ada Mbak Anindita Nisa Karina selaku CSR Plaza Telkom Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, sehat semuanya, sehat ceria, semuanya. Dan senang sekali karena ini insya Allah pertemuan yang pertama kita. Pertama ya, setelah mungkin 1 tahun yang lalu. Nah, ya, 1 tahun yang lalu ya, karena emang beda tahun ya. Beda tahun. Tahun 2023 ini baru yang pertama kali, dan ini sudah siap ya untuk pemirsa semuanya ini yang mungkin penasaran ada informasi apa ini tentang IndiHome ya. Tentunya kita nanti juga mengundang pemirsa yang ingin bertanya, silahkan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, untuk mengawali ke Mbak Vita terlebih dahulu ya tentang IndiHome ini. Kalau pemirsa ingin mengetahui berbagai macam informasi dari IndiHome, ini bagaimana caranya? Iya, baik, terima kasih Mbak Ida. Iya. Jadi untuk para pelanggan setia dari IndiHome ataupun para calon pelanggan mungkin bisa langsung menghubungi channel-channel yang telah kami sediakan, baik dari 147 call center atau mungkin dari sosial media kami, ada di Instagram, Twitter, Facebook, itu ada di My IndiHome Care. Kemudian pelanggan juga bisa langsung datang di Plaza Telkom yang terdekat begitu. Jadi kalau untuk wilayah Solo ini kami ada di depan Balai Kota Solo begitu. Kemudian ada juga di Karisidenan Surakarta, yaitu Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, kemudian ada di Sragen, Sukoharjo juga ada. Ya, begitu, baik Mbak. gitu ya. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak cara bagaimana untuk pemirsa ini mengetahui begitu ya, informasi tentang IndiHome. Benar. Nah, kemudian termasuk salah satunya ketika ini ya, informasi bagaimana caranya untuk pasang baru IndiHome. Nah, ini bagaimana caranya ini? Iya, baik. Kalau untuk pasang baru kita juga menyediakan banyak channel ya Mbak Anin ya. Pelanggan bisa datang ke Plaza Telkom melalui aplikasi My IndiHome. Mungkin ada juga cara yang lain ya Mbak ya? Iya, untuk cara yang lain bisa melalui dari rekan marketing kami juga bisa, atau langsung datang ke Plaza Telkom. Dari website IndiHome juga bisa di indihome.co.id. Baik, nah kalau yang apa tadi marketing ini apakah juga termasuk yang ini ya, kadang di depan rumah kita itu ada flyer-flyer begitu ya, dimasukkan ke pagar seperti itu, apakah itu memang juga benar-benar dari IndiHome resmi atau bagaimana? Atau bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini valid atau enggak sih gitu? Gitu. Biasanya dari tim marketing kami memang melakukan kegiatan flyering Mbak. Flyering itu membagi-bagikan brosur ke rumah-rumah ataupun perkantoran. Nah, dipastikan saja untuk brosurnya itu ada nama paket dari IndiHome-nya, kemudian ada nomor WA-nya juga. Nah, di situ dicantumkan call center resminya. Ketika pelanggan nanti ragu apakah ini benar, nanti takutnya penipuan dan sebagainya, itu bisa cross check ke 147 atau datang ke Plaza Telkom begitu. Dan selain dari sales marketing, kami pun juga ada istilahnya Mobi. Ya, Mobi ini adalah mobil IndiHome yang warnanya merah, yang kalau stand B itu tendanya dibuka gitu ya Mbak ya. Itu pelanggan juga bisa bertanya-tanya mengenai paket IndiHome yang ada di Mobi ataupun stand dari sales marketing kami. Ya, baik, itu memang pemirsa pasti udah pernah lihat ya yang Mobi ini ya. Warnanya juga ngejreng. Gitu, kelihatan gitu. Oh, IndiHome ini gitu. Iya, jadi kalau mau bertanya-tanya bisa langsung ya. Bisa. Baik. Nah, kemudian
apa tadi ketika kita mungkin sudah mendapatkan ingin salah satunya ya untuk cara pasang barunya, mungkin yang paling simpel apa sih untuk saat ini? Yang paling mungkin bisa dilakukan di mana saja begitu? Iya, dari aplikasi My IndiHome ya Mbak ya? Itu ya, tetap ya. Jadi dari aplikasi My IndiHome itu pelanggan caranya mudah sekali, tinggal download di aplikasi Play Store, kemudian untuk pilih My IndiHome, nanti kita harus registrasi terlebih dahulu, yaitu memasukkan email, kemudian nomor HP yang aktif, begitu. Baik, jadi download kemudian registrasi dulu. Biasanya disuruh memasukkan data apa itu? Biasanya untuk ini ya, tagging lokasi ya Mbak ya? Untuk titik koordinat lokasi, kemudian setelah itu tinggal dibantu dicekkan untuk jaringannya. Setelah itu nanti untuk registrasinya diminta untuk upload data KTP, selfie memegang KTP, dan juga tanda tangan digital. Seperti itu untuk proses registrasinya. Kalau tadi ada apa tadi tagging lokasi ya, ini apa maksudnya dan fungsinya untuk apa? Tagging lokasi itu adalah koordinat lokasi yang akan dipasang IndiHome Mbak. Nah itu menentukan apakah lokasi tersebut sudah tercover jaringan fiber optik gitu. Jadi ketika kita masukkan koordinatnya gitu kan biasanya angka ya Mbak Ida ya. Nanti kita cek tercover gitu, jaringannya ada gitu. Tapi kalau belum support gitu memang tidak akan bisa lanjut untuk langkah berikutnya. Jadi mungkin ada pilihan lain ya, misalnya ketika ingin sama-sama ingin menggunakan internet begitu, selain IndiHome dari Telkomsel, dari Telkom ada begitu ya? Ada Mbak. Jadi nanti ketika biasanya kalau tidak bisa terpasang kita tawarkan Orbit ya Mbak ya. Baik. Nah, kemudian untuk paket-paketannya apa saja nih kalau untuk IndiHome ini yang bisa dinikmati pelanggan apa nih? Baik, kalau untuk paketnya sendiri, kalau dari IndiHome kan ada 3 produk di internet, TV, dan juga telepon. Untuk paketnya sendiri nanti ada yang bundling ataupun ada yang internet only saja. Untuk internet only saja itu nanti di paket G2 untuk kecepatannya mulai dari 30 Mbps, untuk per bulannya nanti di 280.000 plus pajak 11%. Nanti di atasnya itu ada kecepatan yang 40 megabit per second. Untuk abonemennya nanti di 295.000. Untuk biaya instalasinya sendiri untuk yang pakai G2 nanti di 150.000 ditambah dengan pajak 11%. Dan untuk yang paket bundling ada juga yang internet dan telepon untuk kecepatannya mulai dari up to 30 Mbps di 315.000 plus pajak 11%. Di atasnya lagi ada yang di 50 dan 100 Mbps untuk kecepatannya. Untuk biaya instalasinya bisa mulai dari 250.000 plus pajak 11%. Baik. Tadi di awal disebutkan ini paket G2. Iya, paket G2. Sepertinya belum pernah dibahas ya, Mbak Vita. Paket G2 ini di akhir tahun kemarin Mbak, kami sudah menawarkannya alternatif ya bagi pelanggan yang menginginkan internet only. Kadang kan kebutuhan pelanggan tidak membutuhkan untuk layanan telepon ataupun TV. Nah sekarang kita fasilitasi dengan penawaran paket G2. Baik. Bisa ini ya ini mungkin juga menjawab kebutuhan dari pelanggan ini tadi ya, karena memang kadang memang yang dicari hanya internet begitu ya gitu ya. Baik, kemudian ya tadi untuk biaya paketnya sudah ya, apa tadi per paketnya, kemudian untuk yang TV tadi kayaknya belum ya Mbak ya. Untuk yang internet TV itu juga ada mulai kecepatannya di 30 Mbps. Untuk abonemen per bulannya nanti 370.000 plus pajak 11%. Di atasnya itu nanti ada yang 50 Mbps dan juga di 100 Mbps. Biaya instalasinya sama, untuk yang bundling itu di 250.000 plus pajak 11%. Baik. Kalau tadi ada ini ya paket 30 Mbps, kemudian berapa tadi? 50 gitu ya. 100 gitu Mbak. Mungkin masing-masing ini bisa untuk berapa gadget begitu? Baik, kalau untuk kecepatan 30 Mbps sendiri itu bisa optimalnya digunakan 5-7 perangkat. Untuk yang 50 nanti bisa digunakan optimalnya 10-12 perangkat yang terhubung. Ya, baik. Ini juga ketika
misalnya yang 30 Mbps itu kan maksimal berapa tadi, 5 sampai 7 ya, per angkat. 7. Ini apakah kecepatannya akan sama misalnya HP, kemudian ada laptop, atau mungkin ketika cuman memakai HP saja kemudian kecepatannya bisa lebih optimal atau bagaimana? Jadi kalau untuk penggunaan itu kan up to 30 Mbps gitu ya Mbak ya. Perangkatnya semisal yang terhubung itu ada 5, entah itu smart TV, smartphone, HP gitu ya Mbak ya, kemudian laptop. Nah pada saat bersamaan itu tuh berapa begitu loh, karena nanti akan ter-share ataupun terbagi ke perangkat-perangkat yang terhubung begitu. Jadi kadang itu pelanggan yang di rumah pakainya hanya ada 2 orang begitu, padahal 2 orang tersebut nanti menggunakannya ada 2 gadget gitu, ataupun ada handphone, kemudian pakai laptop juga, di rumah ada TV juga gitu. Baik ya, itu sebagai gambarannya untuk pemirsa, tadi ada berbagai macam tingkatan gitu ya. Baik. Kemudian ini tadi kalau untuk pasang baru ya, dari pasang baru ini masih ada nggak informasi yang lain selain tadi yang sudah disebutkan? Iya, kalau untuk pasang baru ini mumpung promo yang pakai Jitu tadi ya Mbak ya, segera saja mungkin buat pelanggan yang berminat gitu bisa langsung datang ke Plaza Telkom ataupun melalui aplikasi My IndiHome dan channel-channel yang tadi telah kita informasikan. Baik. Jadi tetap step awalnya sama ya, misalnya ke My IndiHome ini registrasi, kemudian memilih ya, di situ berarti ada paket internet dan telepon, dan termasuk tadi awalnya ada yang Jitu tadi ya. Tadi gitu, Mbak. Tadi yang paling minim berapa yang ditawarkan tadi? Yang untuk Jitu 30 untuk ya Jitu Mbak itu Anin, paling minim di kecepatan up to 30 Mbps. Sama itu untuk 5 atau sampai 7 untuk kecepatan perangkat, 30, untuk optimanya di up to 5 sampai 7 perangkat. Nah, kalau ini tadi disebutkan itu sedang ada promo, ini berapa sekarang ininya? Ketika untuk pasang yang baru normal biaya instalasi kan 250 ya, hanya di pakai Jitu kita tawarkan 150. Ditambah gitu. Menariknya di situ Mbak Ida. Itu untuk biaya pasangnya ya. Biaya instalasinya. Kemudian untuk per bulannya? Per bulannya tergantung paket yang diambilnya. Kalau yang 30 Mbps tadi yang Jitu 280.000. Itu apakah ada misalnya biaya yang lain-lain begitu, mungkin alat-alat yang digunakan? Kalau untuk alat dari IndiHome itu statusnya sewa, Mbak Ida. Jadi untuk paketnya itu nanti pelanggan sudah termasuk include dari abonemen sewa perangkat. Ketika nanti pelanggan itu off gitu ya Mbak ya, melakukan pencabutan, perangkat tersebut wajib dikembalikan ke Telkom. Gitu ya. Kalau misalnya ada gangguan atau mungkin kerusakan di perangkatnya, apa nih yang mesti dilakukan oleh pelanggan? Ya, yang pertama kami edukasi ke pelanggan bahwa apabila ada kendala untuk penggunaan, itu langsung saja menghubungi call center resminya ya, channel-channel resminya, baik mungkin dari 147, Plaza Telkom, aplikasi My IndiHome, dan pastikan sudah menerima ataupun memegang nomor tiket laporan Mbak. Karena takutnya itu zaman sekarang ya Mbak Anin ya, pelanggan itu aku udah laporan ke temanku yang sales gitu kan Mbak Ida, aku udah laporan nih ke temanku yang kerja di Telkom gitu. Ya namanya juga manusia ya Mbak ya, takutnya kan pasti ibu oh ya lupa tadi aku dititipin temanku gitu. Padahal urusannya banyak begitu ya. Banyak. Karena belum dilaporkan, ya kan Mbak, belum ada tiketnya itu. Belum terdistribusikan untuk gangguannya seperti itu. Missnya kadang di situ, aku udah lapor, ini udah off 3 hari gitu kok belum ada petugas. Ya ternyata belum masuk dibuatkan tiket pelaporan. Jadi baru secara informal ya begitu ya istilahnya ya. Baik, jadi memang lebih praktis kalau untuk gangguannya tetap ke My IndiHome itu aja ya? Iya, dipastikan sudah menerima untuk nomor tiket. Nomor tiketnya dari IndiHome itu depannya IN ya Mbak ya. IN angka sekian gitu. Nah nanti dari kita laporan kurang lebih berapa? 6-an ya Mbak ya? Iya, 6 ya. 6 sampai 8. Nah, nanti dari laporan itu kita juga ada konfirmasi by WA Mbak. Sudah untuk tiket pelaporannya nanti langsung masuk melalui WhatsApp dari pelapornya tersebut. Baik.
Kalau untuk paket Jitu ini tadi juga harus tetap dipastikan apakah di sana ada jaringannya atau tidak, begitu ya? Sama ya? Semuanya dipastikan sudah ada tercover untuk jaringan fiber optiknya atau belum. Tapi kalau untuk rata-rata di wilayah misalnya Solo Raya ini berarti ada juga yang memang belum bisa? Ada Mbak, ada. Bahkan di tempat-tempat yang penuh ya, maksudnya peminatnya banyak begitu, jaringannya itu ada, cuman keterangannya penuh. Karena kan satu ODP, istilahnya ODP ya Mbak ya di kami itu, satu jaringannya itu ada 16 slot untuk pelanggan. Nah ketika 16 slotnya itu sudah full, semua, ya? Sudah digunakan semua, otomatis kan ada yang baru masuk nggak bisa Mbak, itu kita harus pembangunan jaringan lagi ya, kayak gitu ya. Mungkin ini di satu wilayah memang ini ya semuanya pakai begitu ya, semuanya butuh, udah pasang semuanya gitu ya. Jadi mungkin ini ya kalau di tempat yang belum ada memang nanti dibangun dulu jaringannya, sembari nanti mungkin ada tambahan lagi gitu ya. Benar, karena kita untuk melakukan pembangunan baru pun juga ada kriteria khususnya Mbak ya, semisal calon pelanggannya mungkin ada sekian dulu begitu, ya mungkin bapak ibunya bisa ngajak tetangga. Oh iya, istilah Jawanya mungkin biar cucuk gitu ya. Ya kurang lebihnya begitu. Pasangnya tidak hanya untuk satu orang begitu ya. Baik, itu untuk paket Jitu ya. Ini cukup menarik ya, karena itu tadi banyak yang memang mencari khusus yang internet gitu ya. Baik, kemudian selain ini untuk yang misalnya sudah pasang salah satu paket gitu ya, kemudian kurang apa lagi, ingin ada tambahannya layanan begitu, apa aja nih yang disediakan oleh IndiHome ini? Iya, jadi kita menyediakan ada layanan add-on juga, Mbak Ida. Add-on itu ketika pelanggan sudah berlangganan IndiHome paket entah itu dual play atau mungkin paket Jitu yang satu play aja internet only, itu ingin menambahkan telepon atau mungkin UCTV begitu ya, itu langsung pilih add-onnya. Gitu. Nah kalau untuk keterangan add-on itu pelanggan bisa langsung cek di aplikasi My IndiHome, klik nanti yang keterangan berlangganan, kemudian pilih kategorinya. Kita kan menawarkan ada kategori internet, kategori TV, dan kategori lain-lain, begitu. Baik. Kemudian misalnya kategori internet ini seperti apa nih add-onnya yang dimaksud nih? Add-onnya kita tawarkan ada upgrade speed, kemudian untuk upgrade speednya pun terbagi beberapa Mbak. Jadi yang mau permanen ataupun yang sifatnya temporary begitu. Kalau untuk permanen kan pelanggan ketika sudah 20 ke 30 Mbps, ya udah nanti tetap di 30 begitu. Namun kalau untuk yang temporary itu berjangka waktu, bisa 1 hari, 3 hari, ataupun 7 hari. Gitu ya. Tergantung kebutuhan juga sebenarnya Mbak Ida ya. Kalau temporary itu biasanya digunakan pada saat acara-acara event tertentu gitu loh Mbak, yang membutuhkan akses internet yang tinggi, semisal perkantoran, ini baru ada workshop gitu kan, pesertanya ternyata banyak, internetnya belum up untuk mencukupi sekian peserta tersebut. Kita bisa tawarkannya dengan speed yang temporary tadi. Baik, itu yang add-on kategori internet ya. Kemudian kalau yang telepon seperti apa nih? Untuk yang telepon itu pelanggan bisa menambahkan add-on Telkomsel Mbak. Kalau zaman dulu itu pelanggan itu masih aktif menggunakan telepon ya Mbak ya. Itu tuh ada free untuk menelpon nomor-nomor Telkomsel sekian menit. Nanti untuk paketnya itu mulai dari Rp48.000 per bulan. Add-on telepon ya. Kemudian add-on yang lain apa nih? Yang kategori lain-lain kita ada semua juga Mbak. Jadi ini adalah kerjasamanya IndiHome dengan perusahaan Telkom juga ya, perusahaan Telkomsel. Nah lebih fleksibelnya karena kita sesama anggota member nomor-nomor Telkomsel itu bisa teleponan, kemudian bisa SMS-an gratis, dan nanti juga kita dapat kuota untuk internetnya. Gitu ya. Mbak Ida. Baik. Untuk paketnya pun kita tawarkan ada 4 jenis paket. Yang pertama itu ada untuk silver, kemudian ada untuk semua yang gold, platinum, dan yang tertinggi itu ada diamond. Gitu. Baik. Ya nanti
Mungkin khusus untuk semua bisa dibahas lebih lanjut di sesi yang kedua ya. Iya, baik Mbak. Ya, pemirsa tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Telkom. Kita jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Ya, baik pemirsa, kembali bersama saya Ida Aisyah di program BIM bersama Telkom. Kita masih membahas tema yaitu tentang pasang baru, add-on, pembayaran dan juga penukaran poin. Dan kami buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya, silakan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Saya masih bersama Mbak Vita dan juga ada Mbak Anin ya. Baik, tadi sebelum break kita sudah bahas tentang semua. Cuman untuk lebih detailnya seperti apa sih? Tadi kan disampaikan ada paket-paketnya seperti itu ya. Nah, apa saja ini paketnya? Iya, baik. Kalau untuk semua ini lebih fleksibel pelanggan IndiHome, pelanggan Telkomsel, begitu ya Mbak ya. Berlangganan untuk semua. Kalau dulu mungkin di Telkomsel tuh familiarnya itu paket family gitu, terkenalnya gitu. Nah, di mana pelanggan Telkomsel itu dalam satu layanan itu bisa melakukan SMS dan telepon secara gratis begitu Mbak. Nah, nanti disediakan untuk satu nomor menjadi nomor utama, kemudian nanti beberapa membernya itu bisa kita daftarkan sampai dengan 5 anggota member. Berarti total nomor Telkomsel yang bisa terdaftar adalah 6 maksimalnya. Nah, dipastikan itu kalau untuk yang nomor utama itu adalah nomor yang pasca bayar Mbak. Kalau Telkomsel kan berarti bisa simpati, bisa kartu as. Sedangkan kalau untuk yang pasca bayar saat ini baru bisa menjadinya itu yang anggota member. Nah, nanti dari nomor-nomor Telkomsel tersebut, kalau yang sistemnya prabayar, jangan dalam masa tenggang. Jadi statusnya yang aktif, begitu. Sedangkan kalau untuk yang nomor pasca bayar, itu dipastikan status kartunya adalah yang aktif, tidak dalam masa, tidak dalam tunggakan tagihan, begitu. Nah, nanti kita daftarkan, kemudian untuk paket-paketnya kita tawarkan tadi 4 ya Mbak ya. Mulai yang paling minimal sendiri adalah paket silver dengan bulanan Rp75.000 plus PPN 11% per bulan. Nanti akan mendapatkan kuota internet 15 GB. Nah, kuota internetnya tersebut pelanggan bisa membagikan dengan para anggota membernya. Taruhlah, misal saya sebagai nomor utamanya, kemudian ada untuk suami, kemudian putra-putri, 3 orang jadi anggota member. Saya bagikan aja itu 15 GB kuotanya ke anggota-anggota di paket semuanya, begitu. Nah, nanti dari paket silver itu akan ada kuotanya juga telepon dan SMS ke line operator Mbak, begitu. Ke line operator itu di paket silver akan diberikan sekitar 30 menit untuk telepon dan 30 SMS untuk kita bisa SMS-an ke line operator dalam 1 bulannya. Baik, meskipun ini ya untuk SMS sekarang ini memang sudah jarang ya dipakai. Sudah jarang karena WA ya Mbak ya. Ataupun chatting yang lain. Tapi kalau untuk telepon mungkin masih ya Mbak ya. Karena kalau untuk yang WA begitu kan tergantung sih kadang putus-putus gitu. Jadi yang masih membantu telepon yang lebih jernih ya soalnya. Iya. Baik, itu salah satu contohnya untuk yang paket semua ya. Mungkin informasi lengkapnya bisa ini ya, paket-paketannya itu bisa dilihat di My IndiHome juga. Bisa di My IndiHome ataupun di website kami di indihome.co.id, kami menyediakan untuk informasi lebih lanjutnya. Baik. Kemudian lanjut ke paket add-on lagi. Kalau tadi sudah internet, telepon, kemudian apa lagi?
Ada yang TV ya, Mbak Nini? TV. Apa saja ini? Baik, kalau untuk add-on mengenai UCTV itu nanti bisa dari pelanggan bisa menambahkan untuk channel-channel menarik yang bisa ditonton dari TV-nya. Itu nanti ada Catch Play, salah satunya ada View, Disney Hotstar ataupun dari Mola TV. Kalau untuk yang Catch Play sendiri untuk berlangganannya itu nanti di 60.000 plus pajak 11% per bulannya. Untuk yang View itu nanti di 29.000 plus pajak 11%. Dan nanti juga ada yang Disney Hotstar yang gemar untuk menonton drama Korea atau drama series Indonesia itu juga tersedia di Disney Hotstar itu nanti untuk per bulannya di 29.000 plus pajak 11%. Baik, banyak ya untuk pilihannya menyesuaikan dengan hobi atau kebutuhannya masing-masing. Betul, ya, kesukaannya. Baik, ini untuk cara menggunakannya seperti apa ini kalau yang TV ini? Baik, untuk yang TV sekarang kita bisa lakukan mandiri ya Mbak Ida ya, melalui aplikasi My IndiHome atau mungkin dari tayangan UCTV-nya langsung begitu. Kalau untuk UCTV-nya langsung ya udah tinggal nanti kita pakaikan remote dari STB-nya. Kemudian pastikan juga untuk kode OTP nanti akan masuk ke nomor HP yang terdaftar di IndiHome. Gunanya adalah sebagai verifikasi bahwa memang pelanggan ataupun pemilik IndiHome yang mengaktifkan paketnya tersebut, karena kan nanti berkaitan dengan tagihan ya Mbak Ida ya, kan menambah untuk bulanannya. Jadi kita perlu untuk persetujuan dari pelanggannya, yaitu adalah kode OTP ya. Nanti dari OTP yang kita masukkan tersebut baru untuk layanannya aktif dan kita bisa pergunakan. Baik. Itu kalau untuk add-on TV-nya itu apakah setiap bulan kita mesti mendaftar atau mungkin sekali mendaftar ini sudah bisa terus dipakai? Iya, jadi sistemnya nanti akan diperbarui otomatis. Sekali kita daftar, nanti akan perpanjang otomatis. Nah, kalaupun kita sudah tidak membutuhkan lagi, jangan lupa untuk unsubscribe, karena nanti tagihannya kan tetap jalan, digunakan atau tidaknya, begitu. Jadi untuk unsubscribe-nya pun cukup mudah, pelanggan bisa langsung dari UCTV-nya, nanti klik untuk langganan, daftar langganan, kemudian pilih saja yang ingin dinonaktifkan yang mana. Nanti akan nonaktif ketika pelanggan sudah melakukan persetujuan. Baik, ini tadi misalnya sudah pilih salah satu begitu ya, Catch Play misalnya, kemudian ingin berganti yang lain, bagaimana ini caranya? Tetap nonaktif dulu ya Mbak ya? Gitu. Untuk yang Catch Play-nya di unsubscribe dulu, lalu kemudian berganti dengan paket yang diinginkan lagi. Atau kalau misalnya mau tetap berlangganan Catch Play, mau menambah yang lain itu juga bisa. Nanti gitu ya? tetap dibantu dari set-top box-nya atau dari UC Store-nya. Jadi misalnya dua jenis ini juga bisa langsung? Secara bersamaan bisa berlanggan. Jadi ini ceritanya 24 jam mau nonton terus ya. Semuanya. Ini kalau dulu waktu masih pandemi ya Mbak ya, sangat membantu dan menghibur. Meruntel di kamar terus ya nonton. Baik, kemudian apa ya? Untuk yang TV mungkin menambahkan juga ya Mbak Ida ya, selain untuk layanan OTT, kita di add-on kategori TV ada tambahan STB plus alat PLC. Nah, gunanya adalah untuk pelanggan yang ingin mencabangkan tuh Mbak untuk tayangan UCTV-nya. Semisal nih paket yang IndiHome-nya yang set-top box pertama itu sudah disetting di ruang keluarga. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu butuh juga di kamar tidur gitu ya Mbak ya. Nah, itu bisa menambahkan set-top box kedua plus PLC dengan abonemennya Rp100.000 plus PPN. Nah, nanti untuk gunanya alat PLC ini adalah pengganti dari instalasi kabel Mbak. Kalau zaman sekarang kan rumah minimalis ya, bersih gitu ya, nggak ada kabel-kabel, nggak ada kabel-kabel yang menjuntai berserakan. Itu bisa menggunakan PLC-nya itu karena bentuknya kan kayak alat putih kecil, jadi langsung dicolokkan aja di stop kontak listrik begitu, nanti akan terpancarkan untuk tayangan UCTV-nya begitu. Jadi
STB-nya bertambah plus ada PLC-nya. Plus alat PLC-nya. Ya. Saya jadi ingat kalau apa ya tadi, selain penambahan alat, selain untuk TV, ada lagi ya kayaknya ya. Untuk penguat sinyal ya. Penguat itu dia. sinyal Apa internetnya itu nanti bisa di mesh wifi namanya. Itu untuk penguat sinyal. Jadi misalnya di rumah itu ada 2 lantai dan untuk lantai 2-nya itu belum terjangkau dengan sinyal IndiHome, itu nanti bisa menggunakan penambah penguat sinyal namanya mesh wifi. Untuk abonemen per bulannya nanti di 40.000 ditambah pajak itu sudah dimasukkan ke dalam tagihan setiap bulannya. Jadi nanti di lantai 2-nya itu sudah bisa terjangkau untuk sinyalnya. Seperti itu. Kalau satu pelanggan ini bisa menambah berapa ini apa mesh wifi-nya? Untuk mesh wifi-nya mungkin baru 1 ya Mbak ya. Baru Satu aja ya. Iya, dan setelah pendaftaran tersebut nanti akan terkonfirmasi oleh teknisi yang akan melakukan setting Mbak, gitu. Nah, selama berlangganan mesh wifi-nya tersebut memang sistemnya sewa. Nanti kalau sudah tidak berlangganan, alat tersebut atau perangkat tersebut wajib dikembalikan ke Telkom. Ya, baik. Jadi kalau mungkin contoh-contoh apa ya, mungkin rumah yang memang perlu penambahan yang seperti itu tadi, apakah memang harus yang 2 lantai atau mungkin ada lagi yang mungkin contohnya begitu? Mungkin rumah-rumah yang luas Yang gitu luas, ya Mbak ya. betul. Kalau untuk IndiHome sendiri kan sinyalnya sampai 10 sampai 15 meter. Apabila rumahnya kan luas itu bisa ditambahkan, atau bisa juga untuk kontrakan atau kos kan kamarnya banyak, seperti itu bisa ditambahkan untuk mesh wifi-nya tersebut. Ya. Kalau rumah modelnya banyak kamar itu apa juga mempengaruhi untuk kekuatan sinyalnya? Mempengaruhi Mbak, karena dengan istilahnya ruangan yang lapang tanpa sekat dibandingkan dengan yang sekat yang kos-kosan itu pengaruh ya. Sinyal pun juga tidak bisa langsung akses untuk tembus tembok. Betul. Gitu. Baik, itu ya sudah ada gambaran. Masih ada lagi mungkin informasi ini yang terkait tema hari ini yang apa ini tadi ya, pasang baru, add-on, pembayaran dan penukaran poin. Nah, ini seperti apa kalau untuk pembayarannya nih? Iya, kalau untuk pembayaran dari IndiHome kan sistemnya pasca bayar ya Mbak ya. Jadi kita edukasi ke pelanggan atau calon pelanggan yang mau berlangganan nih, karena takutnya kan aku udah bayar ini bulan ini, kalau misal putus berarti ya udah dong, kan udah bayar bulan ini gitu. Padahal sistemnya pasca bayar Mbak. Pasca bayar itu berpikirnya itu kayak kita pakai dulu, tagihannya baru muncul bulan depan. Nah, hitungannya itu tetap per tanggal 1 ya Bapak Ibu ya. Ada juga loh Mbak, kadang tuh pelanggan tuh karena sudah bayar tanggal 20 gitu ya Mbak Anin ya. Iya, dikiranya digunakan hanya sampai tanggal 20. Padahal itu untuk pembayaran yang bulan sebelumnya. Digunakannya dari tanggal 1 sampai 31. Untuk 20 itu sendiri untuk periode terakhir pembayaran. Seperti itu. Ya, jadi ini memang benar-benar harus dijelaskan ya, dijelaskan supaya dan pelanggan paham gitu Mbak Ida. Kemudian terkait juga dengan pindah paket. Nah, pindah paket pun pelanggan nanti akan kami edukasi bahwa sistem tagihannya pasca bayar dan hitungan prorata. Nah, prorata itu adalah hitungan sesuai hari Mbak. Semisal hari ini tanggal 18 ya, kita lakukan untuk migrasi paket. Berarti perhitungan proratanya adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 18 Januari. Kan berarti ada 18 hari ya Mbak Ida ya. Itu terhitung abonemen lamanya. Katakanlah abonemen lamanya 200.000. Berarti 18 hari dibagi 31 hari dikalikan yang 200.000 gitu. Ini matematika ya Mbak ya? Mikir ini jadinya ya. Mbak Vita aja yang mikir ya. Terus gimana nih? Jawabannya adalah XXX gitu. Kemudian sisanya kan berarti ada 13 hari Mbak. Dari tanggal 19-nya ini sampai akhir bulan ya Mbak ya. Dibagi 31 hari dikali abonemen baru. Itulah yang akan muncul untuk tagihan Februari. IndiHome kita gunakan lagi tuh Februari, ketagihan munculnya yang Maret. Nah, itu baru full paket barunya.
Begitu. Baik ya, seperti itu. Bisa dicerna sendiri pemirsa ya. Ada hitungannya detail gitu ya. Cuman nanti akan terhitung oleh sistem sih. Jadi dari kami mungkin ya, dari agent 147 customer service dari Plaza Telkom itu menghitungkannya kurang lebih gitu. Tetap hitungan pro rata ataupun proporsional. Baik. Nah, kalau itu tadi soal pembayaran, kemudian untuk penukaran poin seperti apa nih? Baik, untuk penukaran poin sendiri itu nanti dari aplikasi My IndiHome itu kan sudah tersedia dari produk Telkom atau produk merchant-merchant tertentu. Untuk poin IndiHome sendiri bisa dicek juga dari aplikasi My IndiHome-nya. Itu untuk poinnya nanti bisa ditukarkan dengan merchant-merchant yang sudah tersedia di Plaza Telkom atau dari gerai-gerai yang kerjasama dengan Telkom. Untuk kalau dari IndiHome sendiri, produk Telkom itu ada merchant-merchant tertentu ya Mbak ya, sesuai dengan poin-poin yang didapatkan. Nanti bisa ditukarkan langsung datang ke Plaza Telkom sesuai dengan areanya masing-masing. Nah, supaya mendapatkan poin ini mungkin bisa dikasih gambaran nih, bagaimana caranya? Iya, kalau untuk pelanggan mendapatkan poin ini mumpung masih awal tahun ya Mbak Ida ya, pastikan terlebih dahulu untuk akun My IndiHome-nya itu dilengkapi sampai dengan statusnya 100%. Iya, nanti dapat 1000 ya Mbak ya? Iya, 1000 poin. Begitu. Kemudian setiap bulannya melakukan pembayaran rutin, itu nanti akan mendapatkan poin juga. Nah, sebelum dari tanggal 20 itu juga ada tambahan untuk poinnya, sekitar ada 100 poin. Kemudian nanti pembelian add-on Mbak, yang seperti tadi kita informasikan di awal, entah itu pelanggan mau upgrade speed, kemudian menambahkan channel UCTV, pembelian OTT, itu nanti akan tambah poin juga. Diakumulasikan setiap bulannya gitu kan Mbak. Nanti di event-event tertentu tuh kita sering ada loh Mbak, tukar poinnya itu kayak potongan tagihan gitu ada. Ya, baik. Kan menarik ya kalau potongan tagihannya. Betul. Kalau informasi kita dapat berapa jumlah poin kita bisa dilihat di mana ini? Di aplikasi My IndiHome-nya nanti tertera Mbak. Jadi ada jumlah, kemudian ada riwayat poin juga ya. History penambahan poinnya. Penambahan poin, kemudian ketika penggunaannya juga ada riwayatnya ya? Ada, nanti redeem berarti memotong keterangannya minus nanti. Baik ya, informasi yang sangat lengkap ini tentang IndiHome ya. Jadi untuk pemirsa yang ingin berlangganan, tadi sudah disampaikan juga salah satunya lewat 147 ya. Dan ini di akhir kesempatan silakan Mbak Vita dan juga Mbak Anin, barangkali ada pesan-pesan untuk pemirsa. Iya baik, terima kasih. Nggak terasa 1 jam selesai ya. Iya, betul. Baik, bagi pelanggan setia IndiHome ataupun calon pelanggan IndiHome yang ingin mengetahui informasi-informasi lebih lengkap ya mengenai produk kami, banyak sekali untuk produk-produk yang bisa kami tawarkan. Nanti kita akan konsultasi mungkin ya, lebih tepatnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan memberikan pilihan produk yang sesuai tentunya dan dengan harga-harga yang menarik. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Vita. Monggo Mbak Anin, barangkali ada tambahan. Untuk pelanggan yang sudah berlangganan IndiHome, terima kasih untuk kesetiaannya sudah menggunakan IndiHome. Kami juga memiliki produk-produk add-on tertentu yang menarik yang bisa dinikmati oleh pelanggan juga. Kemudian apabila ingin berlangganan seperti yang diinformasikan oleh Mbak Vita, bisa memperoleh informasi dari Plaza Telkom atau dari website My IndiHome, indihome.co.id. Baik, terima kasih Mbak Anin, Mbak Vita untuk penjelasannya, untuk kehadirannya di studio MTA TV. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan ditunggu lagi kedatangannya di lain kesempatan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama Telkom. Dan nantikan kembali kehadirannya di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.